Halo, selamat datang di Fortune Garage. Tetap saya sebut garage meskipun belum tampak seperti garage. Kemudian hal yang mendasari saya membuat video ini adalah ada sedikit masalah dalam hidup saya, dimana saya senang ngomong. Waktu kuliah saya senang sekali dengan presentasi. Dan selain itu, sejak kecil saya diajarkan untuk menyukai mobil. Tapi masalahnya, sampai dengan video ini dibuat, belum ada satupun orang yang menyuruh saya melakukan itu. Itu sebabnya saya membuat video ini. Karena hal tersebut, otomatis nantinya video-video yang akan saya share ke kalian di channel ini adalah hanya akan berisi video yang saya senangi dan membuat saya bahagia. Kedengarannya memang egois, tapi ya saya harus melakukan itu untuk kebahagiaan saya dan semoga juga membahagiakan Anda semuanya. Oke, dan di video pertama kali ini kita akan bicara apa yang ada dulu ya. Mulai dari bahan-bahan yang ada di rumah dulu. Yuk. Ini dia mobilnya, sebuah Brio Satya E tahun 2014. Dan ini adalah sebuah LCGC, low cost green car, tapi warnanya merah. Ya, jadi bagi teman-teman yang belum tahu apa itu LCGC, LCGC adalah program pemerintah yang dimulai sejak 2013, di mana intinya adalah LCGC itu mobil-mobil yang diperjualkan dengan harga yang lebih murah, kemudian dengan minimal pembuatannya komponennya harus mengandung 80% komponen lokal atau dalam negeri. Kemudian untuk cc-nya sendiri itu harus juga kecil, yaitu tidak boleh lebih dari 1200 cc. Itu sebabnya mobil ini cc-nya hanya 1200 dan dengan tenaganya adalah 88 horsepower dan dengan torsi maksimumnya adalah 109 Nm pada RPM 4500 RPM. Nah, akibat dari cc yang kecil adalah ada keuntungannya, yaitu konsumsi BBM itu sangat irit karena memang syarat untuk menjadi LCGC adalah konsumsi BBM-nya minimal 1 liter harus menempuh 20 km. Nah, kemudian saya akan membahas secara singkat dari perubahan-perubahan yang saya lakukan pada mobil ini. Pada eksterior kita mulai dulu dari kaca film. Kaca filmnya kita ubah warnanya yang green ya, itu pakai solar screen 20% total. Jadi memang agak kayak akuarium, tapi nggak apa-apa karena saya senang. Kemudian lanjut ke bagian kaki-kaki. Saya pakai velgnya HSR ring 16 dengan profil velgnya adalah lebar yang depan itu 7,5, yang belakang itu 8,5. Kemudian untuk profil bannya sendiri adalah 165/50 ring 16. Nah, sebenarnya ada yang sedikit aneh pada mobil ini. Kenapa saya bilang aneh adalah dari aliran modifnya yang kurang jelas. Kenapa kurang jelas? Karena ini adalah settingan 2 jari. Settingan 2 jari ini itu idealnya itu digunakan untuk mobil-mobil dengan aliran racing atau midi. Saya sendiri sebenarnya sangat menjiwai atau senang sekali dengan aliran-aliran racing. Tapi juga saya lihat dari mobilnya, dari bentuk lampu depan seperti ini, itu bagi saya itu kurang cocok jika mobil ini digunakan untuk alirannya racing. Meskipun kalian tahu banyak sekali mobil ini yang dipakai buat slalom ataupun drag race ya. Nah, itu sebabnya saya milih alirannya adalah celong atau biasa orang disebut adalah stance ya. Nah, anehnya adalah aliran stance itu idealnya adalah lips to fender. Nah, artinya kalau kita mengacu pada lips to fender, mobil ini kurang turun lagi, kira-kira 3 jari lagi, biar lebih proper ya dilihat. Nah, kenapa saya tidak melakukan itu? Alasannya adalah saya butuh mobil ini adalah untuk biar enak dilihat tapi juga nyaman atau masih proper buat dipakai buat harian. Nah, kalau
kita bicara lips to fender, itu idealnya halus pakai air sus. Nah, padahal mobil ini pakainya adalah lowering kit. Karena pakai lowering kit, mau tidak mau settingannya adalah harus seperti ini. Saya rasa 2 jari ini sudah cukup mentok ya. Maksudnya kalau dipendekin lagi nanti akan susah, dan dilihat juga nggak jelek-jelek amat sih menurut saya. Udah enak dilihat. Itu sebabnya settingannya adalah settingan racing, tapi fitmentnya yang saya pakai adalah stain sebenarnya, velgnya celok. Oke, kemudian kita lanjut ke interior dari mobil ini atau fitur-fitur yang ada pada mobil ini. Yang pertama, keubahan dulu ya. Ubahan yang saya lakukan di interior adalah mengcover jok ini depan belakang dengan MB-Tech. Kemudian fitur-fiturnya adalah kita mulai dari yang di sini, pintu-pintu itu power window, autonya cuma sisi driver, tapi sudah ada electric mirror ya, tapi belum bisa nutup sendiri, baru pengaturan kacanya aja yang dari dalam. Kemudian dari sisi pengaturan joknya itu seperti biasa ya, maju mundur, kemudian reclining, tapi belum bisa yang kayak naik turun. Kemudian kalau kita lihat di setir itu pengaturan setirnya baru ada tilt, tapi belum bisa teleskopik. Nah, kisi-kisi AC-nya bulat seperti ini, tapi justru ini bisa 360 derajat ya. Saya senang sih kalau dari kisi-kisi AC-nya tuh kayak mobil sport kan, bulat-bulat gitu. Nah, kemudian lanjut ke dalam. Ini untuk kaca tengah sini sudah ada dynamic view-nya. Kemudian head unitnya ini bawaan, belum ada apa-apa, masih kuno sekali. Baru CD, USB, sama aux, belum ada Bluetooth bahkan. Nah, ini yang orang-orang kurang suka pada Brio ya, teman-teman komunitas tuh banyak bilang bahwasanya tuas ini tuh mereka pada ganti karena di kata orang-orang tuh kayak sumbu kompor gitu loh, kayak apa, tuas kompor, jadi mereka menggantinya. Kemudian mobil ini transmisinya adalah manual 5 speed, dan untuk dari handbrake-nya itu masih manual biasa ya. Saya rasa itu sih untuk interiornya, udah nggak ada yang perlu dibahas lagi. Oh ya, airbagnya itu 2 titik, 1 2 lagi sebelah sini. Nah, ini airbagnya. Kemudian kita ke baris kedua ya, untuk melihat kelegaan dari mobil ini. Si mengemudi saya nggak perlu saya sebutin tingginya ya, karena saya nggak tinggi. Ini ya legroomnya segini lah, agak-agak nggak luas, tapi ya nggak sempit-sempit amat. Kemudian di bawah masih ada tempat buat naruh kaki. Oh ya, kemudian karena ini serinya seri E, itu seri tertinggi, jadi di sini sudah ada power window. Kalau yang seri terendah tuh sininya masih engkol, dan velgnya velg kaleng. Kemudian kita lihat juga di bagasi belakang ya. Nah, bukanya tentu saja pakai otot karena ini LC Gisi. Segini bagasinya. Ya lumayan lah buat naruh-naruh LPG yang gede, itu masih muat. Dan ini ada jeduk-jeduk ya. Saya rasa itulah yang perlu dibahas. Kemudian bagi teman-teman yang tahu Civic Wonder SB3, sebenarnya Honda Brio itu terinspirasi bentuknya dari Civic Wonder SB3, dari samping yang enggak yang rata gini, kemudian dari kaca belakang yang besar. Itu sebabnya ini adalah banyak juga yang bilang generasinya dari Wonder, tapi bukan keluarga Civic lagi. Nah, overall dari mobil ini adalah kembali ke tujuan kalian itu beli mobil untuk apa. Kalau kalian butuh mobil yang hemat dalam arti harga belinya murah, kemudian minim akan kerusakan karena tahunnya muda, kemudian
dipakai buat hari-harian itu masih enak, city car gitu ya. Hanya dipakai sendiri atau berdua, bukan mobil keluarga artinya. Kemudian juga BBM-nya irit sekali. Kemudian kecil, buat nyusup-nyusup enak, radius putar kecil, kalian bisa ambil LCGC. Mobil ini contohnya. Tapi kalau kalian nyari yang kastanya tinggi, tentu mobil ini bukan kasta tertinggi dari Honda. Dalam arti kasta apa ya, kayak di anak mobil itu kan kalian tetap akan lebih dihargai ketika kalian, maksudnya kelihatan lebih dihormati gitu. Kalau kalian pakai kayak Civic meskipun 90-an, Estilo mungkin contohnya, nah itu selalu dihormati. Nah itu, tapi ada minusnya juga, mobil-mobil yang udah 90-an gitu, itu biasanya juga mulai muncul akan kerusakan-kerusakan, muncul kerusakan-kerusakan tak terduga, dan kalian juga harus rajin-rajin untuk maintenance-nya, untuk merawatnya dengan baik. Nah kemudian kalau kalian itu Sultan, itu kalian bisa deh pilih yang irit juga, bentuknya keren juga, sporty, dan harganya mahal juga, yaitu mungkin kalian bisa milih kayak CR-Z gitu. Jadi semuanya adalah tergantung dari apa yang kalian cari dari sebuah pembelian mobil. Saya rasa video ini cukup karena sudah panas nih. Kemudian kita jumpa lagi di video selanjutnya, yaitu video yang membuat saya bahagia, dan semoga selalu membuat Anda bahagia juga. Selamat siang. Dadah.